Halo guys, jadi di video kali ini kita akan bahas beberapa tripod yang menarik banget dari brand lokal bernama Perspektif. Tripod yang gua rasa asik untuk berbagai penggunaan. Dan by the way, tenda gua ini juga sebuah tripod. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, kayak yang tadi udah gue bilang, gue pengen nyobain 5 tripod sekaligus dari brand lokal dengan nama Perspektif. Buat yang belum tahu, brand Perspektif ini katanya eksis udah lumayan lama ya. Cuman kita juga di SM Media baru banget nyobain. Ini adalah produknya dari Bintang Mas. Kalau kalian belum follow, gue saranin kalian follow Instagramnya bintangmas.id. Karena nanti banyak racun-racun juga di situ biar nggak ketinggalan. Sama awalnya memang gue pengen bahas tripod ini karena gue lihat ada satu video reels mereka di bintangmas.id tersebut yang menunjukkan tripod yang ini, yang paling mahal, yang ini mantep banget karena punya ketinggian yang luar biasa gitu ya. Dan gue pengen banget buat bahas si tripod ini. Cuman ternyata gue ditawarin buat dikirimin semua variannya, so kita bakal cobain. Karena sebenarnya cukup menarik juga gitu untuk beberapa kebutuhan yang spesifik. Menurut gue bisa jadi opsi-opsi yang bisa dipertimbangkan. Kita mulai dari yang paling murah dulu. Jadi kita build up ya perlahan-lahan jadi yang paling mahal gitu. Ini adalah Perspektif P880. Ini adalah tripod dengan fluid head dengan harga cuma Rp400.000 aja. Dan harga tersebut bener-bener bagus menurut gua karena sebelumnya tripod-tripod fluid head itu dulu harganya bermain start 600.000 ke atas gitu. Sedangkan di sini dengan 400.000 aja kita udah dapat tripod dengan build quality yang cukup oke juga gitu, cukup kuat. Di sini dia bahannya kayaknya aluminium alloy ya karena dia terasa metal juga, terasa ada cold to the touch juga, dan potongan-potongannya tuh rapih gitu. Sama dia menggunakan mekanisme kunci yang kayak gini. Gitu, tipe klip ya. Ya ini sih preferensi masing-masing. Ada orang yang suka diputer, ada yang suka klip. Tapi memang rata-rata untuk fluid head kayak gini mereka pakainya klip gitu kebanyakan. Lalu kalian bisa lihat juga dia juga punya kail untuk pemberat ya. Kalau misalkan kita udah pasang agak tinggi di lokasi yang cukup berbahaya gitu, kita bisa taruh pemberat di sisi bawahnya. Lalu dia ada lehernya juga, bisa kita tinggiin. Ini pengaturan, oh dia ada kayak ininya juga sih, ada counternya gitu. Dan ya ini kita bisa naikin, kita buka kuncinya, kita naikin. Ya rasanya untuk harga tripod 400 ribuan gua rasa masih cukup proper lah gitu. Apalagi balik lagi harganya 400 ribuan gitu untuk start pakai fluid head. Menurut gua oke banget. Cuman dia plate-nya di sini biasa ya, bukan plate arka. Jadi memang rata-rata untuk fluid head yang harga-harga segini masih pakai plate biasa, dia bawa plate-nya sendiri. Dan ya kurang lebih begitu kayak tripod-tripod pada umumnya, cuman di sini dia udah fluid head. Nah, bisa miring juga, dilengkapi juga dengan apa namanya ini, water pass ya. Di headnya ada water pass, di kakinya juga ada water pass, jadi ada dua untuk water passnya. Dan untuk pergerakannya yang kita cobain sih memang rasa-rasa fluid head budget gitu ya, nggak begitu spesial juga. Yang penting kalian bisa atur tensinya karena di sini diberikan pengaturan tensinya juga, dan nantinya kalian bisa gerakin dengan halus gitu. Walaupun memang rasanya tetap akan berbeda dengan fluid head yang udah biasa kita pakai gitu kan. Tapi ya balik lagi untuk harganya buat starting out menurut gue ini udah oke banget di harga 400 ribuan. Mungkin gue nggak bisa bilang heavy duty karena dia bukan kelas heavy duty, tapi lumayan oke lah untuk starting out gitu. Jadi ini yang paling murahnya P880. Selanjutnya ini juga menarik menurut gua. Ini adalah Perspektif CZ301 Carbon Fiber Tripod. Dan ini adalah tripod dengan bahan carbon fiber paling murah yang pernah gue temuin. Karena dia dijual dengan harga sekitar 1.400.000-an aja, tapi dia membawa build karbon dan berasa ya, maksudnya berasa gitu, beda sama
tripod-tripod dengan bahan aluminium alloy. Dia bener-bener enteng banget. Jadi buat kalian traveling harusnya enak gitu ya. Dan kita bisa lihat dia cukup proper juga. Dia di bawahnya nih berlapis karet, jadi nggak gampang licin. Sama kalau kalian memang pakai buat di luar-luar gitu ya, buat adventure, dia bisa diganti juga jadi spike, jadi bisa nyolok nusuk ke dalam tanah gitu ya. Lalu ini juga dia ada kailnya yang bentuknya retract ya. Jadi kalau nggak kita pakai dia masuk ke dalam. Kalau mau kita pakai tinggal tarik aja terus gantungin bebannya. Kalau kita udah di kondisi yang mungkin agak tinggi gitu kan. Dia juga bisa nahan beban lumayan kuat. 8 sampai 10 kilo itu bisa gitu. Dan di sini jatuhnya udah lebih profesional karena dia udah menggunakan mounting dengan Arca system gitu. Jadi kalau kalian punya plate-plate yang berbeda, yang profesional, kalian punya kamera klipnya brand-brand quick release gitu kan, yang biasanya support Arca, kalian bisa langsung pasang ke sini terus kencengin gitu karena dia udah ada Arca-nya. Dia juga di sini ada water pass di headnya. Dan kalau kita lihat secara desain, dia cukup low profile ya. Dia warna hitam aja gitu kan, karbon ininya. Kalian juga bisa lihat kalau dari dekat kelihatan tekstur karbon-karbonnya. Sama ada sedikit aksen biru aja sih, pemanis aksen biru glossy gitu yang menurut gue cukup oke sih. Tapi balik lagi, key point dari produk ini sebenarnya adalah tripod foto profesional dengan harga yang cukup budget. Dia udah karbon gitu dan berasa banget bedanya. Nih kalau kalian pengen tahu, karbonnya itu ada di ketiga kakinya. Dia berbahan karbon, sama untuk middle barnya ya. Gua lupa deh namanya kalau di tripod apa, tapi untuk bagian tengahnya ini lehernya dia udah karbon juga. Jadi kalau kita angkat enteng gitu. Dan gue bisa merasakan kalau headnya ini bahannya lebih padat, dia lebih berat di bagian headnya, dan keseluruhan tripodnya itu masih enak buat dibawa-bawa gitu. Untuk mekanisme kakinya dia pakai puter, jadi beda sama yang tadi kan dia klip ya. Kalau yang sebelumnya ini pakai sistem puter. Beberapa orang mungkin ada yang menyayangkan karena nggak begitu suka sistem puter, terasa lama atau semacamnya. Menurut gue di sini enggak sih, biasa aja. Dan ada kelebihan sendiri sebenarnya dengan sistem kaki puter. Karena biasanya sistem ini itu udah didesain memang untuk kebutuhan adventure, outdoor, di luar. Karena biasanya mereka udah punya ceiling yang lebih baik dari tripod-tripod dengan kunci seperti ini gitu. Dan nanti kedepannya nih semua tripodnya yang lain itu pakai sistem puter kayak gini. Karena menjaga juga kalau di luar dia bisa kita bilang mungkin water resistance gitu ya. Yang nggak gampang untuk debu-debu atau cairan-cairan masuk ke dalam kakinya. Karena kalau udah masuk ke dalam itu sangat-sangat merepotkan gitu ya. Jadi ini oke juga buat kalian pertimbangin, apalagi kalau kalian banyak traveling. Oke, selanjutnya ini juga nggak kalah menarik tripodnya karena punya konsep yang agak unik gitu, agak berbeda. Ini adalah Perspektif MPT 255. Dia dijual dengan harga yang mirip dengan karbon paling murah tadi. Yang karbon ini kan 1499, ini juga sama 1499, 1,5 juta rupiah, tapi dengan konsep yang agak berbeda gitu secara function. Karena di sini dia bahannya aluminium alloy, ini benar-benar cold to the touch banget, kalau kalian pegang dingin-dingin metal gitu ya. Dan kalau kalian memang sering bawa-bawa, ini berasa sih beratnya beda lumayan jauh sama yang karbon. Jadi kalau kalian memang mempertimbangkan banyak jalan-jalan dan ya banyak bobo tripodnya dibawa di tas gitu, menurut gue sih karbon pilihan yang tepat untuk dipertimbangkan karena dengan aluminium alloy beratnya bedanya lumayan signifikan gitu. Kerasa di tangan pun langsung berasa banget. Tapi ya balik lagi, si tripod ini menawarkan konsep yang agak berbeda yang mungkin bisa worth it buat kalian. Tadi kalau untuk locking kakinya dia sama, sistem puter gitu ya. Jadi buat dipakai di luar atau outdoor juga harusnya dia udah ke-sealing dengan lebih rapi. Dan kalau kalian perhatikan, di sini ada mekanisme yang menarik. Nah, poinnya adalah di sini, key point jualannya dia gitu. Cuman kita bahas dulu untuk headnya, dia juga udah dapat, headnya juga profesional. Mirip kayaknya headnya sama yang tadi ya, dan udah Arca juga. Jadi kalau kalian punya plate-plate Arca, harusnya udah support di sini. Dan yang paling menarik dari tripod ini adalah dia bisa kita keluarin si middle barnya atau bagian lehernya ini. Gua akan langsung praktekin aja. Kita bisa keluarin, kita kendorin. Lalu ini kan kalau kita gini dia nggak bisa ya mentok. Dia menciptakan mekanisme yang kita pencet bawahnya, nanti kunci dia akan masuk. Set,
dan kita bisa keluarin gitu. Jadi dia bisa kita keluarin. Lalu buat apa? Di sini kita bisa kendorin. Oh, dia sistemnya ini ya, clicky juga ya. Ada rasa tactile gitu. Nah, jadi sistemnya dia bisa menciptakan flat lay tripod gitu. Flat lay fotografi atau videografi. Jadi setelah ini kita tinggal masukin lagi, dipencet biar kuncinya. Nah, ini kunci ini dia masuk soalnya kalau kita pencet kayak gitu tuh. Nah, kalau udah dia bisa menghasilkan foto video flat lay gitu. Atau ya tergantung kebutuhan juga, kalian mau agak miring begini, ini mungkin terlalu bawah. Nah, misalkan kayak gini, kalian mau agak miring atau gimana ya, tergantung kebutuhan kalian gitu. Tapi possible untuk menciptakan konten seperti ini gitu, dan menurut gua menarik banget penggunaannya. Mungkin kalian akan berpikir kalau kita taruh kamera di sini pasti jadi berat juga kan, jadi repot gitu, balance-nya nggak bagus. Dan memang iya, kalau kita taruh beban di sini otomatis dia berat gitu, bisa kayak gini. Ini kita taruhnya agak angle dengan kakinya biar dia stay. Cuman memang idealnya tetap kita taruh pemberat. Cuman di sini kan kita agak bingung nih, pemberatnya di mana? Karena dia biasanya pemberat kan ada di lehernya ini, dia nggak ada gitu. Lehernya udah dipakai buat ke sini. Nah, dia sebenarnya ada beberapa bagian yang bisa kita pasangin buat gantungin pemberatnya. Pertama di sini dia ada lubang gitu. Jadi kita bisa kaitin pemberat, lalu dia jadi ngejaga biar tetap stay. Atau kalau kita repot harus yang ada kailnya atau semacamnya, di sini juga dia punya kayak sistem lock gitu, sistem karet. Cuman gua akan lebih rekomendasikan yang kail tadi karena di sini dia sistemnya ya udah kita bisa iketin beban di situ, cuman nggak bisa yang terlalu berat juga karena dia sistem pengamannya cuma karet ini aja gitu, yang kalau ketarik dia mungkin kurang bagus gitu, lama-lama bisa copot juga. Tapi ya balik lagi tadi kita dikasih beberapa opsi juga gitu. Di sini ada opsi yang lebih solid gitu ya, kita bisa gantungin atau ikat barang dan di situ bakal lebih stabil. Jadi menurut gue penerapannya tuh oke gitu. Kalau kalian banyak traveling tapi kalian kontennya mungkin banyak bikin review juga gitu kan, atau mungkin foto-foto makanan atau semacamnya, menurut gue menarik karena kalian bisa jalan-jalan ke hotel, ke villa, kemah dan lain sebagainya, tapi kalian tetap bisa bikin konten flat lay gitu dengan tripod ini yang menurut gue pastinya itu menarik banget. Nah, cuman paling yang agak gua sayangkan di tripod ini ya, mungkin nggak terlalu signifikan, tapi sedikit masukan buat perspektif. Karena gua suka aksen birunya, dia biru glossy gitu, sama yang karbon tadi juga dia membawa biru glossy gitu. Cuman kurang konsisten, karena kekunci atasnya ini birunya gua kurang suka ya, warna birunya. Begitu juga di bagian aksennya ini. Karena kalau dia birunya glossy juga, gua yakin akan terlihat jauh lebih mewah gitu dibandingkan kayak begini gitu. Gue tahu sih mungkin surface biru di sini agak lebih gede ya, sehingga mungkin kalau dibikin glossy jadi kurang pas budgetnya gitu kan. Mungkin gue nggak tahu juga, tapi kalau misalkan dia bisa lebih seragam warna birunya dengan kunci-kuncinya, gue rasa akan terasa jauh lebih mewah gitu. Karena di sini gue merasa birunya kurang mengkomplement keseluruhan desainnya. Tapi balik lagi, secara fungsi udah menarik banget. Lanjut lagi, kita naikin harganya dikit. Ini ada di sekitar 2 jutaan, Rp2.099.000. Ini ada perspektif carbon fiber tripod lagi dengan nama WZ284C. Dan ini nggak begitu banyak sih yang bisa kita bahas, cuman ada hal yang mungkin perlu kalian ketahui juga gitu. Kenapa dia harganya bisa lebih mahal, kenapa dia worth it juga buat kalian pertimbangkan. Karena gini, tadi kita udah bahas tripod karbon yang satunya gitu kan, yang harganya lebih murah. Tapi kalau kita taruh side by side, kalian harusnya langsung lihat perbedaannya gitu ya. Kalau misalkan kalian memang pengen bawa-bawa buat traveling, dimana si yang baru ini, bukan yang baru, si 284C, dia kalian bisa lihat lebih compact, ramping. Sedangkan di sini dia ada bagian segitiga dan ini membesar. Cuman memang si tripod ini dia tidak punya middle bar gitu ya. Jadi dia tengahnya tuh nggak ada gitu, nggak ada lehernya. Dia hanya pada 3 kaki tripodnya aja. Tapi balik lagi, ini sesuaiin dengan kebutuhan kalian. Cuman memang kalau untuk SF Media, kalau misalkan lagi jalan-jalan keluar, gua akan lebih pilih yang ini gitu. Karena lebih ganteng juga dan lebih compact buat dibawa. Gua udah
beberapa kali syuting di luar dan walaupun perbedaannya cuma di sini agak ngembang gitu kan di segitiganya, di sini compact, tapi serius guys, perbedaan tersebut membuat satu makna dalam perjalanan kita gitu, karena di sini otomatis jadi lebih compact gitu. Di sini kadang agak kerepotan sendiri buat nyimpennya dan lain sebagainya. Tapi kalau soal enteng, identik, dua-duanya identik. Ini agak lebih berat dikit karena mungkin dia ada lehernya, middle bar, sama memang kelihatan agak lebih gede juga ya. Tapi ya balik lagi, yang ini lebih compact kalau kalian mau pakai jalan-jalan buat foto-foto landscape, gue yakin ini mantep banget. Dia juga menggunakan sistem kunci puter ya, dan gue yakin udah weather seal juga, jadi lebih aman kalau kalian pakai untuk landscape. Dan dia tahan untuk bebannya sendiri itu dengan klaim yang sama, kurang lebih sekitar 8-10 kg. Gitu. Semuanya juga tadi gue nggak demoin ya, tapi semuanya juga bisa digedein lagi ya kakinya. Ini bisa kita tarik, nah kita sesuaikan gitu kan. Dia mau sampai seapa dan ya itu menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Cuma dari yang tadi juga bisa semua, cuman gue nggak demoin, tapi yang kurang lebih begitu. Dan secara desain sih gue suka dengan yang ini karena kayak lebih low profile, kelihatan lebih profesional gitu ya dengan warna silver kayak gini. Gitu, kayak kelihatan pro banget gitu. Headnya kurang lebih mirip, dia ada water pass-nya juga di headnya. Begitu juga dia udah menggunakan arka otomatis karena dia untuk penggunaan profesional. Jadi kalau kalian punya plate-plate arka, balik lagi bisa kepasang di tripod-tripod ini. Gitu. Yang nggak pakai arka tuh cuma tadi doang yang paling murah ya, yang kebutuhannya memang untuk entry video maker juga. Nah, ini untuk carbon fiber tripod yang harga 2 juta. Dan menurut gue ini juga oke banget. Dia bentuk karbonnya juga teksturnya beda ya. Gue suka banget nih sama yang ini. Teksturnya kayak diamond gitu. Sedangkan yang ini garis-garis narik spiral gitu. Jadi ya balik lagi itu mah masalah selera doang. Cuman tripod ini menurut gue kalau buat traveling bakal lebih oke. Terakhir ini yang paling mantep. Ini adalah Perspektif MT364C yang juga tripod carbon fiber. Tapi kalian bisa lihat betapa massifnya tripod ini gitu ya. Di kondisi yang normalnya aja udah mantep banget. Tripod ini adalah yang bikin gua penasaran sama tripod Perspektif dari awalnya. Karena kalian bisa lihat tampangnya adventure banget gitu ya. Dan untuk wildlife banget, kita dapet nih kayak cover kakinya gitu buat ala-ala kamuflase. Dan yang lebih menarik, tas buat bawa-bawanya itu ala-ala rifle banget gitu ya. Tas-tas camo gitu, gua suka banget stylenya. Sama ukurannya juga gede banget gitu. Yang awal gue memang komen di Instagramnya bintangmas.id tuh gara-gara tripod ini gitu. Karena dia untuk ketinggian maksimalnya, nanti mungkin kita praktekin, tapi dia ketinggian maksimalnya itu secara spesifikasi diklaim bisa sampai 168 cm. Which is lebih tinggi dari gue, karena gue 165 cm. Kurang lebih ya kalau waktu gue ngukur di rumah sakit. Tapi ya itu menurut gue bakal menarik banget. Dan gue sih berharap, nih walaupun belum selesai ya kita bahasnya, tapi gue berharap Bintang Mas bisa naruh tripod ini stay agak lamaan dulu buat kita bawa wildlife gitu ya. Gue tertarik buat kayak ke Baluran atau semacamnya gitu yang kita bisa coba untuk motret-motret wildlife. Gue rasa bakal jadi konten yang menarik gitu. Ini juga di sisi bawahnya dia ada kail buat kita naruh pemberat dan kailnya aja tuh besi gitu di sini. Dan karena dia carbon fiber, kalau kalian angkat ukuran sama beratnya tuh nggak terlalu connect gitu. Orang pertama ngeliat tripod ini pasti berpikir dia berat banget. Gue sih nggak bilang dia enteng. Gue rasa dia tetap paling berat karena cuma nggak beda jauh sama yang ini, sama yang aluminium alloy. Karena dia di sisi atasnya nih masih banyak aluminium alloy juga gitu. Cuman kalau orang lihat kaki-kakinya segede gini, pasti mikir ini berat banget. Tapi enggak. Dia masih sangat make sense. Jadi buat kalian yang memang hobi foto wildlife, kalian bawa tripodnya sendiri, kalian bawa kayak gini, misalkan kamera di sini ada tas kamera gitu kan. Ini masih oke banget sih. Ini masih oke banget gitu. Rasanya nggak seberat itu. Kan bisa lihat nih emang karbon. Mungkin teksturnya juga kelihatan ya. Tuh, dia teksturnya yang diamond juga mirip sama yang sebelumnya. Jadi gue suka dan
cukup enteng gitu. Gue suka banget nih, water pass-nya juga gede banget ya. Di bagian, apa ya, bagian segitiganya ini mungkin. Lalu dia untuk ball head-nya dia agak berbeda. Dia pakai perspektif PU70, tapi udah dapet. Jadi kalian beli di harga 5,8 jutaan, itu udah dapet si ball head-nya ini. Dan kalian tinggal pakai aja. Dan otomatis ball head-nya juga pastinya profesional yang udah mendukung Arca juga. Gitu. Mau pakai plat ini, mau pakai plat kalian sendiri, ganti-ganti tapi dengan ekosistem Arca bisa juga ke support di sini. Gua pengen banget buat cobain di tempat yang lebih proper gitu ya. Jadi Bintang Mas kalau bisa ini stay dulu di kita buat kita cobain, tapi yaitu buat kalian yang mungkin memang sudah aktif bikin konten-konten wildlife, gue rasa ini bakal seru banget. Dan dia sistem kakinya juga sama, puter. Jadi dia udah weather shield juga, harusnya udah lebih aman. Sama puterannya gede banget ya, segenggam banget gitu. Sekarang kita coba lihat tingginya ya. Oke, ini dia. Tinggi sekali ya. Dan kayaknya dia memang 168, cuman mungkin ngitungnya sampai sininya ya. Jadi dia sedikit di atas gua tuh. Dan di posisi yang dia sampai kakinya ngelebar. Karena kalau yang gue lihat di reelsnya si Bintang Mas, dia agak gini ya. Jadi kelihatannya lebih tinggi pastinya. Gitu kan, tinggi banget. Cuman ya, ini kan nggak kondusif ya. Kalau kalian mau pakai begini, kasih pemberat di tengahnya juga harusnya bisa-bisa aja. Cuman lebih aman di fullin. Ya tergantung sikon juga sih, tapi ya oke, gue tidak tahu di kondisi apa kita akan menggunakan sampai setinggi itu, tapi mungkin bisa membantu begitu di bawah wildlife gitu ya. Gue kan belum pernah juga, jadi ya ini gue rasa bakal oke banget. Sama untuk loadnya juga dia beda ya, tadi kan rata-rata 8-10 kg, dia bisa sampai 20 kg. Yang berarti kalau 20 kg buat kamera di atas ini gue yakin udah kelas-kelas broadcast juga gitu ya. Kamera 20 kg tuh udah rigging yang lensa tele juga. Memang tujuannya untuk wildlife banget sih berarti. Tapi ya, mungkin itu aja sedikit pembahasan kita tentang tripod keren dari perspektif ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau kalian punya pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan buat Bintang Mas, bolehlah yang ini kita mau cobain dulu yang lebih proper gitu ya. Jadi gue tertarik banget buat moto atau bikin video di alam bebas gitu kan, wildlife. Jadi ya gue pengen cobain banget yang ini karena bobotnya, nih kalian bisa lihat nih, tripod bisa gue gini-giniin coba di mainan gitu. Karena enteng gitu dengan ukurannya yang gokil dan loadnya yang padahal bisa sampai berat juga. Tapi ya itu, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Kalau kalian tertarik buat beli, link pembeliannya ada di deskripsi, atau kalian ke toko officialnya Bintang Mas Kamera Shop, atau ya lewat Instagramnya mungkin, tapi aneh juga kalau lewat Instagram ya, lebih baik lewat e-commerce atau link yang kita kasih di bawah gitu, biar lebih aman. Oke, paling segitu aja. Gua Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.